Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian pada program Renungan Harian GKPO Halim Perdanakusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kami tahu Tuhan akan berfirman untuk kami dapat mempedomani dalam hidup sehari-hari. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus berfirman, karena kami hendak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita Matius pasal 28. Ayat 19 hingga ayat 20 firman Tuhan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini ialah Allah menyertai kita. Saudara-saudara, saling mengasihi dapat terlihat ketika ada nasihat. Nasihat yang terlihat terus dalam kehidupan kita ialah nasihat orang tua. Nasihat orang tua kepada anak-anaknya sangat berguna atau berarti dan berpengaruh dan tentu menentukan kehidupan anak-anak di kemudian hari. Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20 adalah kalimat terakhir Yesus sebelum dia meninggalkan murid-muridnya kembali ke sorga. Ibarat orang tua menasehati anak-anaknya, demikian Yesus menasihati para rasul. Kalimat terakhir Yesus, perhatikan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, Injil Matius memberi kesaksian. Bapak Ibu perhatikan, Injil Matius memulai kisah Yesus. Diawali kitabnya, perhatikan di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Injil Matius memulai kitabnya dengan kelahiran Yesus. Kitab Yesaya menjadikan kutipan Injil Matius menggambarkan tentang Immanuel. Yesaya 7:14. Itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Jadi sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Di Injil Matius memulai dengan Immanuel. Perhatikan Matius 28 ayat 19 dan 20. Adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang sering kali kita melihat sebagai perintah agung atau perintah kehidupan bagi orang percaya. Ayat ini adalah bagian dari Injil Matius yang mencatat tentang perjumpaan Yesus dengan para muridnya setelah kebangkitannya. Di dalam ayat ini Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk pergi menjadikan murid buat semua bangsa serta membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini adalah perintah penting yang menekankan pentingnya memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia dan membaptiskan sebagai tanda kepercayaan dan pertobatan mereka. Baptiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus mengindikasikan pengenalan dan komitmen terhadap Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus anaknya, dan Roh Kudus. Di ayat 28
pasal 28 ini menekankan janji Yesus untuk selalu menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Ini adalah jaminan bahwa Yesus akan selalu mendampingi mereka dalam pekerjaan memuridkan orang-orang dan menjalankan perintahnya. Janji ini memberikan penghiburan dan kekuatan kepada orang percaya. Karena mereka tahu bahwa Yesus akan selalu bersama mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Ini adalah ayat yang penting dalam keyakinan kita. Karena menunjukkan perintah dan janji Yesus kepada murid-muridnya. Serta misi besar yang diberikannya kepada mereka untuk membawa kabar baik tentang keselamatan kepada seluruh dunia. Ada satu hal yang pasti dari janji Yesus kepada para muridnya dan semua orang percaya, yaitu penyertaannya. Saudara, sebelum kita mengakhiri renungan ini, ingat bahwa di dalam awal Injil Matius, Immanuel. Ingat di Yesaya, dia bicara tentang Immanuel yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Dan ayat yang terakhir bacaan kita, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganglah ku melangkah setapakku, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita berdoa. Puji syukur hormat hanya bagimu Bapa, karena kami tahu dalam mewartakan Injil, janjimu yang pasti menyertai kami. Bapa adalah Immanuel, Allah beserta kami. Kami percaya itu dan kami akan terus meyakininya sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.